Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin bercerita, tetapi pasti Anda mengenal siapa yang saya ceritakan. Hanya tidak saya sebut nama. Ada seorang pemain sepak bola yang sangat terkenal dan sekarang masih aktif. Dia pemain bola yang luar biasa. Dan karena kehebatannya, dia menjadi pemain top yang duitnya banyak sekali. Dan kemudian dia membelanjakan uangnya untuk membeli mobil mewah, bukan hanya satu, beberapa, rumah besar dan mewah, dan juga menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik dan segala macam. Dan dia sangat terkenal. Dan kemudian banyak orang mengidolakannya, bermimpi bisa menjadi seperti dia. Ada juga seorang pemain bola yang sekarang sudah tidak aktif. Tapi pada waktu aktif menjadi pemain bola, dia juga luar biasa terkenal. Menjadi penentu kemenangan-kemenangan. Bahkan kakinya disebut kaki ajaib. Hidupnya juga mewah, tapi banyak skandal. Dia mempunyai skandal dengan beberapa wanita dan sebagainya. Dan sekarang mulai krisis karena kemudian dia mulai bangkrut. Gaya hidupnya yang mewah dengan mobil mewah, rumah mewah, sudah mulai disingkirkan karena pendapatannya sudah jauh berkurang ketika tidak lagi menjadi pemain bola. Kisah seperti itu pasti Anda kenal. Namun ada satu orang pemain bola yang juga sangat terkenal dan saya mengidolakannya. Dia hebat sekali. Meskipun pendapatannya tidak kalah dengan pemain-pemain bola top yang tadi saya ceritakan, tetapi gaya hidupnya luar biasa. Dia punya rumah kecil sederhana, mobilnya mobil biasa, gaya hidupnya makan juga biasa, sederhana sekali. Ketika ditanya mengapa kamu gaya hidupnya begitu sederhana, dan dia mengatakan saya tidak kekurangan apa-apa. Rumah sudah ada cukup, tidak harus besar-besar. Mobil yang penting membawa saya ke satu tempat dan tidak ada masalah. Mau mobil mewah, mobil biasa, sama saja. Membawa ke satu tempat yang saya mau. Dan itu sudah cukup. Saya tidak kekurangan, bahkan saya berlebih. Lalu ditanya, lah kalau begitu duitnya itu untuk apa yang begitu banyak itu? Dan dia kemudian bercerita, di kampung saya banyak orang yang berkekurangan. Rumahnya dari tanah. Maka kemudian saya membangun apartemen untuk banyak orang di kampung saya. Semua sekarang tinggal di apartemen, bukan mewah, sederhana, tetapi ada air bersih, ada listrik cukup, terang, sehat, itu yang penting. Dan kemudian saya memberi uang 100 US dollar per kepala setiap bulan. Dia membangun juga sekolah dan membiayai sekolah itu supaya anak-anak di kampungnya semua sekolah. Dia juga membangun rumah sakit semua supaya kalau ada yang sakit, ada dokter yang merawat. Dua orang pemain bola yang berbeda. Dua orang pemain bola yang pertama tadi itu biasa. Tidak jahat, tidak jelek, tapi biasa. Karena memang mereka itu dibesarkan ya seperti itu. Berusahalah supaya kamu menjadi sukses nanti. Kalau kamu sukses, kamu bisa bahagia, bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Hanya itu. Berbeda dengan pemain bola terakhir yang saya ceritakan. Dia dibesarkan bukan supaya kamu sukses, nanti kalau sukses kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bukan. Pemain bola yang terakhir ini
Coba sukses, nanti kalau kamu sukses kamu bisa berbagi. Hidupmu berguna, make a difference. Tentu cara membesarkan pemain-pemain bola ini berbeda. Anda bisa memilih sendiri bagaimana cara membesarkan anak-anak kita, apakah seperti pemain bola yang pertama dan kedua, atau yang ketiga, yang inspiratif. Menjadi pemain bola itu bisa diganti dengan menjadi direktur, menjadi ahli kimia, menjadi dokter, menjadi profesor, terserah. Tapi intinya sama saja, berusahalah supaya sukses, supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dan kamu bahagia. Hanya itu. Menurut saya itu miskin. Ada yang lebih inspiratif karena hidup itu luar biasa. Bukan hanya masalah mendapatkan. Tetapi terutama berbagi. Merayakan kehidupan. Mengalami kehidupan yang menakjubkan. Dan berarti bagi dunia. Karena kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Justru bagaimana kita bisa terus-menerus memperluas cakrawala pemikiran, cakrawala kesadaran kita, sehingga kita bisa berbagi kehidupan, merayakan kehidupan, bukan sekedar menikmati apa yang bisa kita dapat. Karena sebetulnya tidak banyak yang kita butuhkan. Makan ya sedikit, tinggal ya seperlunya, perjalanan ya biasa saja. Dan apakah kita bisa bahagia dengan apa yang kita punya? Kalau kita bisa bahagia dengan apa yang kita punya, kita akan menderita. Mengapa? Karena semua yang akan kita punya itu harus diikhlaskan, dilepaskan suatu saat, suatu ketika. Apapun jalannya. Tetapi kalau kita bahagia karena kita berarti, karena kita dicintai, karena kita mencintai, karena kita sadar that we are love. I am the love, I am the life, I am the light. Berbeda, tidak ada batasnya, tidak akan diambil oleh siapa saja, dan bisa berbahagia bukan karena apa-apa, karena the happiness is you. You are the happiness you are seeking. Andalah kebahagiaan yang Anda cari itu. Terutama karena sadar bahwa begitu dicintai oleh Tuhan, dan everything is given by God. I'm enough. Semuanya ada karena kita hidup di dalam Tuhan. Tinggal berbagi, make a difference, dan kemudian merayakan kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Karena hidup begitu menakjubkan. Karena kita selalu ada di dalam cinta Tuhan. Kita bisa belajar untuk memilih dan menjalani kehidupan dari tokoh-tokoh yang tadi saya ceritakan. Hidup itu begitu luas, begitu menakjubkan. Kita tinggal membuka, semakin terbuka, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan bersyukur dalam segala hal. Karena kita begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, jangan lupa handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.